Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan presentasi atau perkuliahan pada pagi hari ini. Baik, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang protista dengan anggota kelompok, yaitu yang pertama ada Siti Mariam 20231034, dan dengan saya sendiri yaitu Nadira Gita Cayani 20231128, dan terakhir rekan saya yaitu Suci Oktavini dengan NIM 20231139. Bela materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri yaitu protista. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, atau jamur. Ciri-ciri umum protista ialah pertama, eukariot pertama. Yang kedua, ada uniseluler, multiseluler, dan berkoloni. Yang ketiga, ada yang fotoautotrof atau ada kloroplas. Yang keempat, ada heterotrof atau menyerap molekul organik atau mencerna makanan. Yang kelima, ada yang mixtotrof atau kadang autotrof dan kadang heterotrof. Yang keenam yaitu bereproduksi secara seksual dan aseksual. Selanjutnya yaitu pengelompokan protista, yaitu terbagi tiga, ada mirip hewan yang disebut dengan protozoa, mirip dengan tumbuhan atau alga, dan terakhir yaitu mirip jamur. Pada mirip hewan atau protozoa ada beberapa bagian, yaitu yang pertama Ciliata, Rhizopoda, Flagellata, Sporozoa. Yang kedua yaitu mirip tumbuhan atau alga, yaitu Euglenophyta, Chrysophyta, Pyrrhophyta, Chlorophyta, Phaeophyta, Rhodophyta. Dan pada jamur yaitu ada jamur lendir dan jamur air. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya itu Suci. Kepada Suci dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan dari selanjutnya yaitu tentang protozoa. Next. Jenis protozoa yang pertama yaitu Ciliata. Ciliata memiliki ciri-ciri yaitu satu, memiliki silia, yang kedua bentuk tubuhnya tetap atau pelikel, yang ketiga bentuknya berupa lonceng, sandal, dan terompet. Intinya memiliki makronukleus dan mikronukleus. Reproduksi aseksualnya dengan pembelahan biner, reproduksi seksualnya dengan konjugasi, dan habitatnya di air tawar dan air laut. Di sini dapat kita lihat contoh protozoa dan bagian-bagiannya. Next. Selanjutnya Rhizopoda. Rhizopoda memiliki kaki semu atau pseudopodia. Bentuknya tetap dan berubah-ubah. Sitoskeletonnya mikrotubulus dan mikrofilamen. Reproduksinya hanya secara aseksual yaitu dengan pembelahan sel, dan habitatnya bebas dan bersimbiosis. Next. Next. Yang ketiga, Flagellata. Flagellata memiliki bulu cambuk atau flagel. Maaf. Baik, selanjutnya Flagellata. Flagellata memiliki bulu cambuk atau flagel. Bentuk tubuhnya tetap. Dan bentuk tubuhnya menyerupai oval, memanjang, melengkung, atau pipi.
Jumlah flagelnya bervariasi pada setiap spesies. Umumnya, flagellata ini bersifat parasit dan reproduksinya hanya secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner. Di sini dapat kita lihat contoh flagellata dan bagian-bagian tubuhnya. Selanjutnya, sporozoa. Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Bentuk tubuhnya bulat atau oval. Umumnya parasit, reproduksi aseksualnya secara pembelahan biner, dan reproduksi seksualnya dengan peleburan gamet. Di sini dapat kita lihat bentuk sporozoa dan bagian-bagian tubuhnya. Next. Baiklah, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Suci. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Maryam. Kepada Siti Maryam dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang protista mirip tumbuhan atau disebut juga dengan alga ataupun ganggang. Next. Yang pertama, Euclenophyta. Mohon maaf sebelumnya, ini sepertinya pembagian tentang yang kedua, protista mirip hewan, mirip tumbuhan, yaitu tentang Euclenophyta, yang memiliki ciri-ciri uniseluler, memiliki stigma, tidak memiliki dinding sel, namun memiliki pelikel, memiliki flagel, memiliki klorofil, dan reproduksi aksesual secara pembelahan biner. Strukturnya dapat kita lihat pada gambar slide. Lanjut. Yang kedua yaitu Chrysophyta. Ciri-cirinya pigmen dominan atau karotenid atau kuning, uniseluler soliter, uniseluler koloni, dan multiseluler. Ciri-ciri selanjutnya yaitu memiliki dinding sel, sebagian berflagel, organisme fotoautotrof, reproduksi vegetatif secara pembelahan mitosis, dan reproduksi generatif yaitu dengan konjugasi. Selanjutnya dibagi menjadi 3 kelas yaitu Xanthophycea, Schistophycea, dan Basilarophycea. Lanjut. Ada juga dengan Pyrrhophyta, yaitu memiliki ciri-ciri uniseluler, dapat menyebabkan ritid, memiliki dinding sel, memiliki flagel, dan reproduksi aksesual secara pembelahan biner. Phaeophyta, yaitu ciri-cirinya pigmen dominan dengan klorofil, memiliki dinding sel, uniseluler soliter atau berkoloni, dan multiseluler. Reproduksi aseksual yaitu dengan membelah diri, zoospora, dan fragmentasi. Sedangkan reproduksi seksual dengan cara konjugasi dan peleburan gamet. Apabila bersimbiosis dengan jamur membentuk lichen. Rhodophyta, pigmen dominan atau fukosantin berwarna coklat, memiliki dinding sel, multiseluler, bentuknya benang atau talus, reproduksi seksual dengan cara fragmentasi, dan reproduksi seksual dengan cara isogami dan anisogami. Baru pembagian protista yang ketiga, yaitu mirip jamur. Yang pertama itu jamur lendir. Jamur lendir ini terbagi dua, yaitu pertama
Jamur lendir seluler yang bercirikan tidak bersekat, heterotrop, reproduksi seksual dengan singami, dan reproduksi aseksual sporogonium. Sedangkan jamur lendir plasmodial, ciri-cirinya bersekat, heterotrop, reproduksi seksual dengan singami sel amoeboid, dan reproduksi aksesual membentuk tubuh buah. Dan yang terakhir yaitu jamur air. Ciri-cirinya uniseluler dan multiseluler, memiliki dinding sel, heterotrop, reproduksi seksual dengan cara pembuahan, dan reproduksi aksesual dengan zoospor berflagel 2. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sebelumnya terima kasih pada Sri Mariam. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan tentang protista. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.